Kalau kita bersama kita sudah tahu penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai dari kebiasaan bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan bergizi, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan menjadi yang terbaru melakukan video cerita pendek dengan penerapan 7 kebiasaan ini. Nanti kita ulas satu-satu Bapak Ibu. Tujuannya lomba video pendek ini menjaring praktik Bapak Ibu, karena di sini penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh sekolah menengah pertama, sehingga ini dapat menjadi apresiasi, bisa menjadi apresiasi bagi Thomas Bayarnya untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia. Halo, ya Bapak Ibu, Bu Mariam juga ya Bu. Nah, sasarannya Bapak Ibu peserta didik jenjang SMP. Karena tadi kalau yang disampaikan Pak Kepala tadi, kalau dalam bentuk blog itu SMA, kita penerapan 7 kegiatan anak Indonesia hebat, mulai penerapan bisa memilih bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan cepat. Nah, persyaratannya Bapak Ibu ada punya jadi persyaratan lomba video pendek ini. Peserta didik perorangan, perwakilan dari satuan pendidikan jenjang SMP yang terdaftar dalam daftar didik. Maksimal peserta lomba itu dan setiap satuan pendidikan maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang peserta lombanya dalam satu satuan pendidikan. Peserta didik berusia minimal Bapak Ibu, minimal 13 tahun pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi sekarang yang umur minimal paling sedikit 19 tahun. Kemarin peserta memiliki akun medsos dan diketahui oleh orang tua. Wajib mengikuti media sosial Direktorat SMP, mengikuti akun media sosial medsos Direktorat SMP, Instagram, TikTok maupun YouTube. Kemudian video pendek ini dibuat dalam bentuk realis tentang penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun temanya Bapak Ibu itu terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dalam satu video itu memuat pesan dituju untuk penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dilakukan oleh peserta ini kebiasaannya kesehariannya di rumah maupun di sekolah. Nah, tentang penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ada panduannya Bapak Ibu, ini bisa lihat lebih jelas lagi di panduan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Untuk ketentuan umumnya lomba video pendek bersifat perorangan, peserta yang mendaftar perwakilan dari satuan pendidikan dengan pernyataan Bapak Ibu dari kepala sekolah, kemudian peserta mengirim form orang tua ya, tujuan dari orang tua. Kemudian peserta mendaftar wajib mengikuti medsos dari Direktorat SMP, ada linknya Bapak Ibu, serta tangkapan layar dari medsos itu sebagai bukti telah mengikuti semua medsos Direktorat SMP. Kemudian video merupakan hasil karya orisinil, tidak plagiat, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak manapun, dan utamanya Bapak Ibu belum pernah dipakai di lomba-lomba atau publikasikan dalam apapun. Kemendikbudmen memiliki hak menggunakan dan mempublikasikan. Kemudian keputusan juri otomatis bisa digugat. Juri berhak mendiskualifikasi apabila ada ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan, serta wajib memahami dan mengikuti. Yang menjadi ketentuan teknis Bapak Ibu, video dikemas dalam sesuai dengan tema, tidak mendiskreditkan sara,
Kemudian ada ketentuan Bapak Ibu penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hingga kesehariannya di sekolah maupun di rumah. Di sini bisa memilih, tidak harus 7-7, bisa memilih salah satu atau lebih dari 7 kebiasaan. Bisa memilih baik penerapan dalam bangun pagi, beribadah, berolahraga. Bisa memilih salah satunya, Bang. Tidak harus 7, tapi lebih dari itu lebih bagus lagi. Memilih satu atau lebih dari 7 kebiasaan anak. Format dalam bentuk portrait, kalau tadi senam kita landscape, kalau video portrait kita portrait atau vertikal generasi 9 16. Durasinya Bapak Ibu, durasinya 60 detik, tidak lebih dari 180 detik. Jadi dalam bentuk audio visual format MP4. Kemudian ketersampaian pesan dalam cerita. Jadi harapkan boleh Bapak Ibu menggunakan alat peraga, menambahkan adegan-adegan yang cermikan penerapan sisi yang anak hebat. Kemudian bisa Bapak Ibu dalam kegiatan adegan langsung bercerita atau tambahan prosesnya yang original dan dalam proses editing. Artinya bisa Bapak Ibu menambahkan adegan-adegan yang mencerminkan penerapan tujuh anak. Dalam bentuk visual dan audio digunakan dalam video tidak melanggar hak cipta. Jadi apabila visual dan video memiliki hak cipta, maka wajib mencantumkan data pemilik visi. Kemudian video dibuat dalam bentuk rilis dan diunggah di medsos Bapak Ibu, baik di Instagram dan TikTok, tidak menggunakan akun palsu. Kemudian yang lebih utama Bapak Ibu, akunnya tidak dikunci atau di-private dan dicek ke akun satuan pendidikan dan akun Instagram Direktorat SMP dengan hashtag video cerita anak, hashtag 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, IKIH SMP Hardiknas 2025, hashtag Direktorat SMP Khusus Pendidikan Bermutu untuk semua dan satu lagi komunitas minta. Ini ada di medsos akan minta di medsos. Kemudian ini Bapak Ibu tata cara pendaftarannya. Bapak Ibu bisa mendaftar. Ini kalau Bapak Ibu yang hari ini belum berkesempatan ya, bisa di-share ke teman-teman sekolah-sekolah lain untuk mendaftar. Kita usahakan pendaftaran ini dengan sekali lagi Bapak Ibu formatnya tolong jangan dirubah karena ini tidak akan dalam sertifikat untuk menilai. Jadi awalnya nama kabupaten kita misalnya Kabupaten Bualemo, kemudian nama satuan sekolahnya SD1 misalnya Bualemo, kemudian nama siswanya, kemudian underscore lomba video pendek 7 kebiasaan. Jadi katanya kayak KA sehingga penting. Kemudian jangan lupa mengisi dan melengkapi formulir yang sudah disediakan. Penting Bapak Ibu. Jadi tahu informasinya bisa Bapak Ibu unggah di sini di HTTPS video pendek untuk direktur SMP. Ini lini masanya Bapak Ibu. Dari lini masa dari pengumuman video lomba cerita pendek ini sudah lewat ya Bapak Ibu. Kemarin memang kami sosialisasi di tanggal 17 April dan hari ini Bapak Ibu kami buka pendaftaran sampai tanggal 25 April. Mudah-mudahan bisa masuk sampai tanggal 25 April karena proses kurasi nilai video itu di range waktu tanggal 26 sampai tanggal 29 April. Kemudian pengumuman video terpilih terbaik itu di 30 April dan apresiasi sudah untuk di hari Hardiknas tanggal 20. Nah, untuk kriteria penilaian itu Bapak Ibu, kekuatan peserta yang disampaikan diterima, penerapan visi anak hebat, kemudian bagaimana cara penyampaian komunikatif, inspiratif, kemudian bagaimana kreativitas dari video yang Bapak Ibu anak-anak siswa kirim, kreativitasnya seperti apa. Kemudian apresiasi seperti tadi juga di senam Bapak Ibu,
BPMP akan memberikan apresiasi kepada peserta yang videonya terpilih terbaik. 1, 2, 3 itu terpilih nanti. Kemudian dari Direktorat BPMP itu apresiasi video terpilih yang menjadi terbaik tingkat nasional. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kami bagi informasi kepada Bapak Ibu, dan mudah-mudahan mendapatkan feedback dari Bapak Ibu untuk mengikuti mengharapkan Bapak Ibu dari sekolah-sekolah bisa berpartisipasi di 2 lomba. Itu Bapak Ibu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali moderator, silakan.